Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran online. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan yang kelima untuk membahas materi lanjutan yang sebelumnya tentang penerapan perakitan komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai tentang perakitan komputer. Tapi sebelum kita mengawali pelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa membawa manfaat, keberkahan untuk kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Pada bab ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang merakit komputer, apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita butuhkan ketika kita mau merakit komputer. Tapi sebelum itu kita harus mengenal dulu komponen-komponen yang lebih jauh, lebih detail mengenai perangkat komputer itu apa saja. Baiklah, yang pertama kita bahas yaitu tentang CPU atau Central Processing Unit. Penjelasannya apa? Yaitu merupakan otak sistem komputer yang pada umumnya disebut dengan prosesor. Dan CPU memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu Arithmetical Logical Unit atau disingkat ALU, kemudian sebagai pusat pengelola data serta bagian Control Unit atau CU digunakan untuk mengontrol kerja komputer. Ya, ini adalah contoh bentuk fisik dari prosesor atau yang sering kita kenal dengan otaknya prosesor itu seperti ini. Kemudian di sini kita bahas tentang motherboard atau mungkin bisa kita singkat dengan MOBO atau board gitu. Jadi penjelasannya adalah motherboard merupakan komponen terbesar yang terdapat dalam sebuah proses device. Fungsi motherboard secara keseluruhan adalah tempat utama untuk memasang peripheral lain seperti prosesor, kemudian memori, VGA card, dan komponen-komponen yang lainnya. Kemudian di sini ada salah satu contoh tipe motherboard, termasuk tipe motherboard lama. Ini adalah soket 478. Biasanya prosesornya masih Pentium 4, jadi bentuk fisiknya itu seperti ini. Di sini ada soket prosesor, kemudian di sini adalah tempat untuk menancapkan heatsink biasanya atau pendinginnya prosesor, kipas itu. Kemudian di sebelah sini ada garis hitam, di sini ada 4 slot. Di sini adalah tempat untuk menancapkan memori. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk fisik atau contoh dari generasi ke generasi soket prosesor yang terdapat pada mainboard. Yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu fungsinya untuk menancapkan prosesor atau sebagai tempat untuk memasang prosesor di sebuah motherboard tersebut. Yang pertama di sini ada slot VGA tipe 370. Ini biasanya masih Pentium 3 ke bawah. Kemudian di sini ada soket 478. Biasanya di sini masih menggunakan prosesor Pentium 4. Pentium 4 biasanya tipenya yang masih menggunakan jarum. Jadi prosesornya itu terdapat jarum-jarum yang ditancapkan di mainboard. Di sini kan ada lubang-lubangnya di sini. Jadi ditancapkan di sini sebagai tempat untuk menanam prosesor atau menancapkan prosesor. Kemudian di sini ada salah satu contoh heatsink atau fan prosesor atau pendinginnya prosesor. Jadi bentuknya seperti ini. Saya hanya memberikan contoh satu sampel saja. Sebenarnya dari prosesor-prosesor yang sudah disebutkan tadi itu bentuk heatsinknya itu juga berbeda-beda. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya saya akan membawakan contoh berupa heatsink fisiknya. Nanti akan saya perlihatkan ke kalian semua. Di sini ada bagian dari motherboard, yaitu
baterai CMOS atau CMOS. Jadi bentuk fisiknya seperti ini. Kemudian di sini ada BIOS atau dari bahasa kepanjangan itu Basic Input Output System, yang berfungsi untuk mengenali, memberikan informasi dan mengkonfigurasi hardware yang terintegrasi dalam motherboard, dan kemudian BIOS terletak di antara hardware dan sistem operasi. Beberapa vendor pembuat BIOS seperti Ponic, kemudian Award dan AMI BIOS. Kemudian di sini ada slot memori atau tempat menancapkan memori atau RAM pada mainboard. Jadi di sini ada 4 slot yang fungsinya tadi untuk menancapkan memori atau RAM pada sebuah komputer. Nah, di sini ada contoh jenis memori. RAM itu sendiri kepanjangan dari Random Access Memory, merupakan memori tempat penyimpanan sementara pada saat komputer dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Di sini ada contoh gambaran bentuk fisik dari slot PCI. Slot PCI itu adalah slot yang multifungsi dan banyak digunakan untuk beberapa peripheral tambahan komputer. Peripheral yang digunakan slot PCI diantaranya ada sound card, ada network interface card. Nah, ini ada 3 contoh slot. Biasanya dalam mainboard itu ada yang 3 macam, ada 3, ada yang 4, ada yang 5. Tapi tipe-tipe mainboard baru mungkin cuma hanya ada 2 atau 3 gitu. Dan di sini ada slot AGB atau Accelerated Graphic Board. Slot AGB adalah sebuah slot yang dikhususkan sebagai slot pendukung untuk kartu grafis atau VGA card agar kinerja komputer itu lebih baik. Peripheral yang digunakan khusus untuk VGA card. Dan di sini adalah power supply atau kita singkat PSU. Ini adalah sebuah rangkaian elektronik yang berfungsi sebagai pencatu daya atau pemberi sumber tegangan atau arus pada sebuah komputer atau PC. Jadi salah satu komponen penting ketika kita mau merakit komputer, salah satunya adalah PSU atau power supply. Berikutnya di sini ada hard disk atau HDD. Berfungsi sebagai media penyimpanan data pada komputer secara permanen. Hard disk penyimpanan berbagai informasi seperti informasi mengenai hardware dan sistem operasi yang ada di dalam komputer tersebut. Terdapat 2 jenis hard disk, SATA atau yang tipe dulu adalah ATA. Jadi yang tipe ATA itu di sini terdapat jarum-jarum, tipe jarum gitu. Ini adalah generasi baru, yaitu hard disk tipe SATA. Yang sekarang sudah ada perkembangan yaitu hard disk atau SSD. Jadi kinerja komputer ketika menggunakan SSD itu lebih cepat, lebih optimal. Dan kapasitasnya hard disk itu dari generasi ke generasi itu juga perkembangannya sangat pesat, mulai dari dulu cuma 16 GB, kemudian 32 GB, 64 GB, sampai sekarang sudah kapasitasnya sudah besar. Rata-rata mungkin yang ada sekarang 500 GB, 1 tera dan di atasnya. Berikutnya di sini adalah ketika kita mau merakit, apa yang harus kita persiapkan. Tentu kita membutuhkan obeng, kemudian ada tang di sini, kemudian ada avometer, kemudian ada isolasi, kemudian ada kabel tis. Jadi beberapa perlengkapan ini harus kita siapkan, terutama obeng, yaitu untuk memasang skrup atau baut-bautnya itu pada casing sebuah komputer. Kemudian di sini ada kabel tis, fungsinya untuk merapikan pengkabelan atau penataan kabel pada sebuah
komputer yang sedang kita rakit. Nah, di sini juga ada tang, sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tapi ini juga perlu biasanya untuk melepaskan penutup casing ketika diganti bagian belakangnya untuk menyesuaikan tipe mainboardnya. Jadi di situ ada berupa besi atau besi yang tipis, tapi kalau kita menggunakan tangan itu akan sangat berbahaya. Jadi yang sudah kita bahas sebelumnya tentang K3H, kita juga memperhatikan keamanan. Kalau kita menggunakan tangan itu rawan melukai tangan kita, jadi kita lebih amannya menggunakan tang untuk melepaskan besi penutup bagian casing belakang. Kemudian di sini ada solasi, tentu untuk merapikan atau menata pengkabelan perakitan sebuah komputer. Dan di sini ada avometer untuk mengecek tegangan arus yang ada dalam sebuah komputer. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari lebih jauh tentang bagaimana merakit komputer. Kita coba praktekkan, insya Allah akan kita bahas bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk tugasnya dijelaskan dalam deskripsi di bawah video ini. Ada kurang lebihnya dalam penyampaian saya. Hari ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.